Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya akan mencoba berbagi tips ya. Saya akan mencoba berbagi tips. Mohon maaf Mbak, dekat jalan jadi ya agak sedikit ribut Mbak ya. Jadi begini Mbak, dalam beberapa kasus ini adalah WTS, water temperature sensor. Water temperature sensor Mbak, yang mana fungsinya sebagai gasnya ini mengirim data ke ECU bagi yang menggunakan ECU atau ke komputernya, dan juga mengirimkan data ke speedometer untuk indikator suhu. Jadi begini Mbak, fungsinya seperti itu. Dia menempel, kebetulan saya lepas untuk silinder headnya ya, dia menempel di menempel di silinder head. Kebetulan saya lepas silinder headnya Mbak, ada di sebelah. Jadi begini Mbak, dalam beberapa kasus ini posisi kan di belakang Mbak, di belakang begini. Untuk membukanya agak susah, dan di sini biasanya jika terjadi kebocoran, dia akan masuk ke area sini, soket sini. Singkat cerita begini, saya punya ini pernah error, kadang fungsi kadang tidak begitu. Setiap di fungsi kadang tidak, jadi menyebabkan menyebabkan masalah pada sistem kinerja si mobil itu sendiri. Dan setelah saya coba tanyakan, rupanya harganya itu lumayan mahal Mbak. Harganya itu yang ori sekitar 700 ribuan. Pertama sempat saya mau beli itu yang ori. Kalau membeli yang begini usahakan cari yang ori Mbak ya, jangan yang biasa ya. Kalau belum ada uang kita nabung dulu, jangan beli yang biasa. Kalau untuk yang khususnya yang Mbak ya, yang EV ya, atau yang sudah injeksi ya, jangan membeli yang biasa. Dan setelah saya pikir-pikir, saya malah merusak di sini. Ini mohon maaf saya tangan kiri, di bagian sini saya rusak dan saya solder langsung seperti ini. Tapi yang di bagian soket sini tidak saya rusak Mbak. Yang bagian soket sini, maaf Mbak, tangan kiri, yang bagian soket sini tidak saya rusak, tapi saya mengambil kabel langsung dari sini, kira-kira seperti itu. Untuk urutannya tidak begitu sulit Mbak, karena di sini juga kira-kira seperti ini. Jadi walaupun kabelnya pun hilang, kita tidak hafal dengan dengan menempelkan ini sudah kelihatan Mbak ya, untuk alurnya atau jalurnya. Tinggal mencari yang di sini, kan ini ada di atas, di bawah kan berbentuk segitiga tuh Mbak. Berbentuk segitiga. Jadi mudah dicari kalaupun tidak ada kabel. Makanya jangan dibuang ininya. Jangan dibuang. Kalau ini sudah ini Mbak, kebetulan saya ada pembongkaran. Jadi saya cek, ini kabelnya saya mau ganti Mbak. Nah, ini saya bekas solderan ya. Ini lalu hampir mau beli Mbak, 700 ribu harganya ya. Tapi setelah dilakukan penyolderan, alhamdulillah bisa berfungsi normal kembali. Karena apa Mbak, kalau beli satu itu harganya juga lumayan mahal. Jadi ini sebenarnya jarang sekali rusak Mbak. Jarang sekali rusak, dan untuk perawatannya mungkin akan lebih bagus, mungkin 1 tahun sekali dibuka, dibersihkan Mbak ya, supaya
sensornya bisa maksimal. Jadi mungkin kurang lebih ya 1 tahun sekali kita buka, kita bersihkan untuk kuningannya ini Mbah. Ini adalah sensornya. Sekali lagi minta maaf Mbah, saya tangan kiri karena yang tangan satunya pegang kamera. Jadi saya sarankan setahun sekali ini dibuka, dibersihkan pakai amplas atau apalah kira-kira seperti itu, atau pakai cairan untuk cara merawatnya. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin ke depan mungkin ada yang rusak atau apa, jangan dulu langsung beli, khusus yang mungkin kalau yang bukan injeksi agak murah ya, tapi yang injeksi itu lumayan, yang sudah pakai ECM yang sudah pakai ECU itu mahal harganya ya, kurang lebih 700-an Mbak. Itu pun orang langka, mungkin harus pesan. Jadi bisa melakukan langkah seperti ini dulu, karena beberapa kasus di area belakang ini kadang-kadang mengalami bocor, termakan usia atau apa, mengalami lapuk untuk area sini lapuk, jadi dia rusak. Jadi solusinya bagaimana? Mungkin nanti ini sudah saya solder Mbak ya, tapi ini saya solder kalau tidak salah 2 atau 3 tahun lalu, saya lupa Mbak. Ini sudah akan saya ganti lagi kabelnya, dan nanti mungkin diberikan soket, jadi nanti ketemunya bukan dekat. Ini kan kalau ini soketnya ini dekat dengan mesin, jadi nanti kita berikan kabel, kita 3 soket saja. Jadi kalau mau membersihkan bisa melepas soket, tapi mungkin saya bikinkan dengan kabel seperti ini. Warnanya susah saya cari Mbak ya, ini tadi warnanya di warna kuning sama warna ungu, kuning sama putih apa nih Mbak? Kuningnya 2 ya, kuning kehitaman ini. Kuning kehitaman, warnanya sudah buram Mbak. Kuning kesoklatan, kuning sama ungu Mbak. Saya cari kabelnya tidak ada, mungkin saya ini. Jadi nanti saya menggunakan soket untuk mengatasi. Jadi begini, buat sahabat dan semua, jangan buru-buru mengganti. Kalau jarumnya error atau bagaimana, akan lebih baik dipecah dulu, dirusak, terus disolder lagi, khusus yang heavy ya, karena mengingat harganya juga lumayan mahal kalau mau beli yang ori ya kan. Karena ini sebenarnya jarang sekali rusak. Kalau mau dibilang rusak, jarang sekali rusak ini Mbak, jarang sekali rusak, paling kotor atau apa begitu loh. Kalau mungkin kena koslet, salah penyambungan mungkin bisa jadi rusak Mbak, tapi setahu saya kalaupun terbalik tidak rusak Mbak ya. Cuma biasanya itu longgar, atau di bagian soketnya itu longgar, atau mungkin keropos atau apalah kira-kira begitu. Jadi kalau disolder langsung seperti ini, itu insya Allah bisa ditahu itu benar-benar mati atau tidak. Tapi kalau sistem soket ya begitulah. Ini kemarin itu saya solder langsung, ini saya putus Mbak, saya solder langsung ke sini, jadi saya tidak menggunakan soket karena saya pikir paling 1 tahun sekali membersihkan kan. Jadi kabel saya bikin agak panjang, jadi nanti setelah dilepas kita tarik ke atas, kita bersihkan tanpa dipakai soket pun aman. Jadi saya kira seperti itu Mbak, untuk tipsnya buat sahabat dan bebek semua yang barangkali mengalami dan kalau dari solder Mbak, kita pindah lokasi dulu Mbak ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Jadi begini Mbak, bagi yang bingung ya, mungkin sudah pecah soketnya atau apa, biasanya tuh yang cenderung pecah itu kan yang menempel ke mesin Mbak, yang menempel di sensornya. Jadi biasanya pecah atau bagaimana, atau rontok atau bagaimana. Jika bingung untuk jalurnya, itu sebenarnya simpel Mbak, karena begini, saya gambarkan ya. Ini anggaplah yang di WTS itu water temperature sensor Mbak ya, itu jalurnya begini.
itu ada besi kuningan, itu posisinya begini, begini, dan begini. Tidak begini, begini, begini. Tidak Mbak, tidak begitu Mbak. Jadi posisinya itu seperti ini, begini, begini, begini. Nah ini baru ada semacam begini kan. Nah jadi untuk mengetahui begitu juga yang di yang di soket, pasti posisinya begini, begini, dan begini. Posisinya begini karena ini nanti akan ini dapat ini dapat ini dapat ini Mbak. Maksudnya ini dapat ini dapat ini dapat ini dapat ini. Jadi tinggal gampang Mbak itu Mbak. Nanti bagi yang bingung kira-kira seperti itu Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Bagi yang ininya mungkin sudah pecah. Biasanya kita langsung kalau seperti yang sapunya kan saya solder, tapi di sini ya, sapunya yang lama di sini tidak saya buang Mbak, karena di sini ada kabel. Saya di sini memotong sini, saya sambung di sini, saya sambung di sini, saya sambung di sini. Jadi ini soket tetap walaupun sudah rusak untuk pedoman saja Mbak. Jadi kabelnya sini karena ground kan ke body. Kira-kira seperti itu Mbak untuk jalurnya, bagi yang mungkin kehilangan atau bingung jalurnya Mbak. Oh ya, untuk yang di sini itu tidak begini, ini begini, tidak, tetap seperti ini tetap seperti begini. Itu kan ada lubang untuk colokan itu Mbak. Ada lubang untuk colokan soket, itu lubangnya seperti ini lubangnya. Itu yang di sini nyol di sini. Kalaupun di sini sudah pecah, mudah dihafal Mbak. Kira-kira seperti itu. Oh ya Mbak, di sini berhubung saya kabelnya itu tidak bisa menyesuaikan ya. Jadi ya tinggal pintar-pintarnya kita saja. Kalau bisa untuk prosesnya kabelnya yang sama Mbak. Kalau bisa yang sama dan kualitasnya yang bagus, lebih besar lebih bagus. Dan minta maaf untuk video di sini saya menyolder mungkin warnanya tidak sama dengan yang di bawaan. Menurut saya itu tidak ada masalah, yang penting kita hafal tempat atau penempatannya Mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan sebelumnya untuk kasus ini, kita dengan cara ini kita bisa mengirit Mbak ya. Ini harganya kan sekitar 700.000 Mbak, lumayan ya. Dengan cara ini sudah saya buktikan sukses. Dan cara ini saya share, kebetulan saya modif ini saya akali dengan cara ini sudah mungkin kalau enggak salah 2 tahun lalu Mbak ya, 2 atau 3 tahun lalu Mbak, saya solder itu, saya lupa ya, dan sampai sekarang pun masih bagus. Ini saya lakukan pergantian kabel ya, karena yang kemarin itu kabelnya kecil Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi begini Mbak ya, bagi yang bingung mungkin sudah kehilangan jalur atau mungkin ininya juga sudah retak pecah, bisa dilihat ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh bisa dilihat, saya zoom, bisa dilihat ya jalurnya seperti ini, yang seperti yang saya bilang tadi ya, jalurnya seperti ini. Dia memanjang, di sini memanjang juga. Ada 3 karena soketnya begitu. Karena yang di WTS water temperature sensor sana juga seperti itu, ada 3. Jadi mungkin yang bingung di sini saya tidak yang mana lari ke ECU, yang mana lari ke speedometer ya. Intinya bisa dilihat ini yang atas, Mbak ya. Karena ini tadi kan saya bilang seperti begini. Yang atas, bagi yang bingung, yang atas ini, yang di sana di WTS sana bingung, yang di atas itu kabelnya itu warna kuning, terus yang sebelah sini, di sebelah kanan itu kabelnya warna ungu. Ini bisa dilihat warna ungu.
Terus yang satunya yang sebelah kiri itu kabelnya warna putih kecoklatan, ada coklatnya ini ya, putih kecoklatan atau putih nih Mbak ya, mungkin faktor kotor, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti menemui masalah di water temperature sensor, mungkin sudah retak atau apa, bisa disolder langsung seperti yang saya lakukan. Saya solder langsung ya, ini juga saya solder langsung ke sini, tapi ini tidak saya buang, bisa dilihat saya punya sudah putus ini satu, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa harus melihat jalur atau mengecek jalur yang lari ke ECU dan ke speedometer, dari posisi ini saja sudah bisa kita ketahui Mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.